you fade. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away.
But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Oke, kamera ready. 3, 2, 1. Action. Diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Rejoso. Calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nganjuk di Nganjuk 24 Oktober 2023 akan segera kita mulai. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Rejoso atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rejoso. Yang kami hormati. Yang kami hormati Ibu Yeti Tinari SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nganjuk dan Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Rejoso yang kami hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan limpahan karunia-Nya kita semuanya dapat menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Tinari SPD. Untuk menghemat acara, marilah kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya acara langsung diseminasi oleh Ibu Yeti Tinari SPD. Diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Tinari SPD. Kepada Ibu Yeti Tinari SPD dipersilakan. Terima kasih banyak. Mohon izin saya sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan SMA Negeri 1 Rejoso. Bapak Ibu, izinkan saya akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang budaya positif. Kenapa Bapak Ibu materi budaya positif perlu kita sampaikan bersama-sama? Karena budaya positif di sekolah ini sangat diharapkan sekali. Kita sebagai pendidik dari filosofi pendidikan menurut KHD Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai pendidik kita harus bisa menuntut, bukan menuntut murid sesuai dengan keinginan kita. Jadi diharapkan kita menuntut murid sesuai dengan kodratnya, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa pendidikan kita pada zaman kita sudah kurang relevan dengan pendidikan saat ini, karena generasi saat ini adalah generasi Z, di mana mereka terlahir sudah berada dalam teknologi. Berbeda sekali dengan kita pada zaman kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar bersama-sama, berbenah diri agar kita bisa menuntut anak-anak kita untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa anak didik kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka sangat unik.
Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berusaha, berupaya bisa melayani apa yang menjadi kebutuhan mereka. Di sini saya berdiri di sini bukan berarti saya sudah paling hebat. Namun demikian, saya mengajak panjenengan semua untuk belajar bersama-sama. Mari kita sebagai pendidik, kita lakukan sebuah kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi untuk pendidikan ini, terutama khususnya di SMA Negeri 1 Rejoso ini, supaya lebih baik lagi. Nah, untuk menjadi baik itu, di antaranya yang salah satunya adalah membuat budaya positif di sekolah. Saya sendiri tidak mungkin berjalan untuk membuat atau mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Dibutuhkan semuanya, dibutuhkan dari Bapak Ibu guru, terutama dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, semua warga sekolah, semua murid yang ada di sini, begitu juga dengan orang tua. Dukungan orang tua. Kenapa dukungan orang tua penting? Karena orang tua pendidikan karakter, budi pekerti yang paling baik dan paling awal adalah dalam keluarga. Oleh karena itu, kita harus melibatkan ke semuanya. Bapak Ibu yang hebat, yang saya hormati, kami di sini berharap kita saling berkolaborasi, terutama tentang budaya positif ini bersama dengan tim kesesuaian, bersama dengan semua wali kelas yang ada di sini. Demikian Bapak Ibu, bisa dimengerti bahwa saya di sini bukan yang paling hebat. Mari kita bersama-sama belajar bersama-sama dan berkolaborasi. Nah, materi yang akan saya sampaikan di sini ada beberapa materi yang berhubungan dengan budaya positif. Nanti akhirnya mengerucut apa yang harus kita lakukan di sekolah kita tercinta ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dari 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah tentang keyakinan kelas. Nah, mohon maaf Bapak, Ibu, bimbingan konseling, mungkin panjenengan sudah pernah melakukan bahkan mendapatkan ilmunya. Mari kita sharing bersama-sama tentang penanganan masalah-masalah siswa yang mungkin sudah pernah kita lakukan, nanti sebaiknya seperti apa, sehingga berkelanjutan kita membuat budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini nanti kita bisa menjelaskan makna dari kontrol, dari teori kontrol, Dr. William Glaser di sini. Nah, ini kita misalkan bahwa, ya, misalkan contohnya misalkan Pak Eko Deni misalkan. Coba Pak Eko Deni bersama Bu Helda. Nah, ini bermain peran, ya, Pak Eko Deni. Bu Helda bisa menutup matanya sebentar, mohon maaf ya, menutup mata, dan Pak Deni, mohon panjenengan bisa mengambil sesuatu di depan panjenengan atau barang apa saja, silakan digenggam erat. Nah, itu ibaratkan apa yang panjenengan genggam erat itu adalah sesuatu yang amat sangat penting bagi kehidupan panjenengan. Digenggam erat. Kemudian sambut Bu Helda. Nah, Bu Helda bisa mencoba Pak Eko Deni bagaimana caranya untuk bisa membuka genggaman Pak Eko Deni yang erat itu. Bisa jenengan rayu, bisa jenengan intimidasi supaya Pak Eko Deni mau melepaskan apa yang digenggamnya. Mungkin bisa seperti itu. Coba Bu, dipraktekkan dengan
diintimidasi juga boleh, supaya Pak Eko Deni itu mau melepaskan genggamannya. Jangan berdek. Untuk beda, ya kita tidak usah kaku-kaku, kita sambil belajar bermain sehingga teori konsepnya ini nanti bisa masuk. Ya, ya. Boleh saya meminta apa yang digenggam oleh Pak Eko Deni? Rahasia, nggak boleh. Kira-kira supaya boleh gimana Pak? Kira-kira syaratnya apa? Dengan apa ya? Dengan cara yang lebih halus. Bisa diintimidasi, Bu. Bagaimana caranya supaya Pak Eko Deni bisa mau melepaskan genggamannya? Dirayu dulu. Pak Eko Deni yang ganteng. Saya pakai cara halus. Dikasihkan Pak Deni, sudah dibilang ganteng kok. Dikasihkan. Gimana ini Pak? Sudah saya bilang ganteng, kira-kira boleh nggak saya meminta apa yang Pak Eko Deni genggam? Dikasihkan Pak. Kalau bilang gitu ya sudah Bisa ngomong apa-apa. Saya ngomong dulu. Sudah ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas perannya. Ya, nanti kita main-main lagi. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu, maka kita lihat dari makna kontrol. Kira-kira di sini tadi ini mungkin jawaban dari kita, pertanyaan pertama dan kedua berpartisipasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Nah, menutup kepalan tangan atau tidak itu tergantung dari siapa Bapak Ibu berarti? Tergantung dari siapa? Betul Ibu, tergantung Pak Eko Deni, tergantung dari diri kita sendiri. Jadi siapa yang bisa mengontrol diri kita? Ya diri kita sendiri. Ya, kalaupun ini kita hubungkan dengan bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Ya, nah ilusi kalau guru itu bisa mengontrol muridnya, sebenarnya kalau murid itu sendiri tidak mau dikontrol, berarti guru kan tidak bisa mengontrol. Ya, berarti tergantung siapa? Tergantung diri kita sendiri, sekuat apa dia tidak mau dikontrol. Karena itu kita lanjutkan ya. Ini adalah miskonsepsi tentang makna kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita biasanya kan memberi penguatan ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk sebuah kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi waktunya kalau kita mengkontrol murid, misalnya
ada penguatan positif kalau berasal dari kita itu waktunya tidak terlalu panjang. Istilahnya membekas ke siswa karena itu berasal dari motivasi eksternal. Jadi guru itu sebagai motivasi eksternal dari murid kita. Dan ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita sering kritik siswa kita, nah, kita pikir dengan mengkritik itu kita bisa membuat dia identitasnya itu sukses. Tidak. Jadi menunjukkan identitas murid gagal. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang mereka. Jadi arah pembicaraan kita di materi ini adalah nanti ke posisi kontrol. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasanya kita ya ke anak-anak kita, ternyata ini juga kurang tepat. Nah, di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini ya. Nah, ini kalau kita lihat di tabel ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi pada teori kontrol atau pilihan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu tadi ya kesimpulannya yang kita peragakan tadi. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, tadi kan Bapak Ibu makna kata disiplin sendiri. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang pada benak kita, pada benak panjenengan semua? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu selalu dengan yang namanya tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan sebuah ketidaknyamanan. Nah, Bapak Ibu, nah ini ya itu tadi. Nah, dari disiplin, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri.
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi nilai-nilai kebajikannya itu muncul dari dalam dirinya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa, Bapak Ibu? Perlu kita ketahui, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dirinya untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, sedangkan kita sudah melaksanakan 2 tahun ini yang namanya P5. Ya, di kegiatan P5 itu diharapkan ada muncul karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai pada profil pelajar Pancasila dari 6 dimensi tersebut itu merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Karena siswa kita harapannya berdasarkan tujuan pendidikan nasional itu dan sudah relevan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila itu sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini contohnya. Ini contohnya seperti kita. Kalau misalkan pintu gerbang ditutup, kira-kira panjenengan cowok harus berangkat pagi. Tujuannya apa? Contohnya seperti ini. Guru telat dilarang masuk ruangan. Guru datang terlambat ditutupi gerbangnya sama siswanya. Ini contohnya, contoh gambarnya itu Bapak Ibu. Itu sama halnya kita. Kalau ditutup di sana gerbangnya, berarti tujuan panjenengan berangkat pagi itu supaya apa? Kira-kira apa? Testimoni. Kira-kira untuk apa? Kira-kira untuk apa Bani? Apa Beni? Menerapkan disiplin. Ya, menerapkan disiplin yang sudah diterapkan oleh sekolah, oleh aturan sekolah. Mungkin berbeda-beda. Kita berangkat pagi itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Bisa jadi, misalkan dia tidak datang pagi supaya dapat ribet dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, dia dapat senyum dari Bapak Kepala Sekolah. Berbeda. Jadi macam-macam ya. Jadi macam-macam. Nah, coba nanti kita lihat di sini ya. Sebenarnya tujuan dari ini sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tadi, tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakannya? Tindakan kita ya. Yang pertama, apakah Anda juga datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Ini tadi. Supaya kita sungkan nanti ditegur karena Bapak Kepala Sekolah datangnya sudah awal. Mungkin itu termasuk tujuan-tujuan kita kan bermacam-macam pada diri kita masing-masing. Nanti kita lihat yang paling tepat yang seperti apa. Kemudian mendapatkan pujian seperti yang saya contohkan tadi, mendapatkan imbalan termasuk penghargaan apa ya. Ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Jadi di sini pada jawaban ini termasuk menghargai nilai-nilai yang ada pada diri kita sendiri. Nah, kira-kira manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda?
atau bahkan ada kombinasi dari 2 motivasi atau bahkan 3 motivasi. Ya, yang terakhir ini ya. Jadi kita bisa menghargai nilai-nilai yang ada pada diri kita sendiri. Ini contoh teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini contoh tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, termasuk motivasi eksternal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan juga termasuk eksternal. Untuk menghargai diri kita sendiri, berarti inilah yang kita cari, motivasi internal. Nah, inilah adalah tujuan dari disiplin positif. Jadi disiplin positif ini tidak hanya akan diterapkan oleh murid kita saja, tapi semua warga sekolah. Jadi alangkah indahnya jika semua warga sekolah itu memiliki motivasi internal pada diri kita. Bapak guru yang hebat. Nah, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Jadi kita jangan salah persepsi. Sering mengatakan bahwa sekarang merdeka, belajar juga merdeka. Tidak usah diajar, tidak usah belajar. Selama ini mungkin kita berpikir seperti itu. Namun demikian, kalau berdasarkan menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya seperti itu. Jadi kita itu bukan terlepas dari perintah saja, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Nah, memerintah diri kita sendiri itu contohnya apa? Membuat disiplin pada diri kita sendiri. Jadi misalnya kita males-malesan, loh, kita dari internal diri kita sendiri ini harus dibuang, harus dihilangkan. Saya harus rajin, saya harus semangat, saya harus belajar dengan giat. Nah, itu motivasi yang diharapkan di dalam diri kita sendiri. Itulah yang dinamakan merdeka belajar. Harapannya seperti itu. Jadi motivasi-motivasi itu berasal dari diri kita sendiri atau dari murid kita. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok bisa menghukum? Padahal itu membuat enak kalau kita dihargai. Nah, apa ya di sini? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan sebuah hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contohnya misalkan begini Bapak Ibu, kalau kita memberi penghargaan murid kita di kelas, misalkan salah satunya mungkin bisa membuat kecemburuan atau merusak hubungan antara si A dan si B, yang satu tidak diberi penghargaan. Maksudnya seperti itu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kenapa dianggap tidak efektif? Pada saat kita memberikan penghargaan dengan si A, suatu saat kita sudah tidak mengeluarkan sebuah penghargaan, maka berhentilah si A untuk termotivasi untuk menyelesaikan misalkan tugas-tugasnya. Itulah yang dikatakan bahwa dihukum oleh penghargaan. Nah ini, jadi penghargaan bisa menurunkan kualitas. Ya, dari tadi sudah disampaikan bahwa kalau anak sudah tidak termotivasi, akhirnya kualitasnya menurun. Penghargaan mematikan kreativitas. Kalau sudah tidak ada penghargaan, berarti kreativitasnya juga turun. Ya, sudah tidak mau berkreativitas lagi karena sudah tidak ada hadiah, tidak ada penghargaan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi akhirnya mereka tidak memiliki motivasi di dalam dirinya karena melakukan sesuatu karena
ingin hal yang istilahnya diiming-iming. Contohnya misalkan ingin menjadi guru penggerak karena di situ ada kalau jadi guru penggerak lolos punya sertifikat maka akan menjadi kepala sekolah. Berarti di situ motivasinya intrinsik atau eksternal? Eksternal. Karena apa? Karena hanya ada embel-embel karena mau dijadikan kepala sekolah, bukan karena ingin belajar, ingin lebih baik lagi seperti itu. Ini. Kemudian bentuk program kebajikan, apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi kalau apresiasi di sini beri pengakuan secara khusus. Jadi secara khusus. Kemudian pengakuan beri pengakuan secara pribadi. Jadi tidak ada istilahnya mungkin nanti ada kalimat yang bagaimana caranya kita memberi sebuah pengakuan. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian sehingga tidak ada timbul kecemburuan. Hubungan mereka di dalam mungkin lingkungan kelas itu tidak berubah. Istilahnya mereka tetap satu keluarga. Kemudian pengakuan, beri pengakuan secara konsisten. Jadi jangan satu semester hanya sekali memberi pengakuan, kemudian fokus pada prosesnya. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah ini contohnya. Misalkan unggahan, kemarin saya perhatikan, misalkan dengan anak didik kita ya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru itu di kelas kita. Jadi kita bermain kata-kata Bapak Ibu, ya, dengan bermain kalimat kata-kata di sini. Ya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini pinter nanti kalau ini pengakuan apresiasi kebajikan itu perlu kita biasakan. Mungkin kalau guru bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang lulus berbicara itu mungkin lebih mudah ya. Kalau seperti saya guru IPA memang perlu banyak belajar karena guru IPA cenderung sakit ya. Tapi dengan belajar ini kita sudah mulai mencoba berubah. Ini Bapak Ibu, ini ada contoh tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalkan kita ada pernah ya dulu seperti ini, suruh menulis banyak sekali. Zaman kita, zaman sekolah, zaman seperti itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kalau yang nomor 2 ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Nanti kita lihat ya jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini pada saat zaman COVID itu ya. Hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman dan konsekuensi. Kita lihat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah ini bilangnya di olahraga. Sudah ada peraturannya berarti itu konsekuensinya. Kalau dia dihukum seperti mencatat maksimal itu hukuman. Jadi kalau sudah sebelumnya guru memberikan peraturan itu namanya konsekuensinya. Dia sudah melakukan. Yes. Kita lihat. Nah bedanya yang paling atas tadi juga yang paling nomor 2 ya, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah itu adalah sebuah hukuman. Namun kalau terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK itu adalah sebuah konsekuensi. Bulannya ini tepuk tangan bulannya. Ya.
Ini ya, jadi tadi murid yang diminta push up tadi juga hukuman. Kalau mengganti kertas tangannya yang dirobek itu berarti juga termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air meja itu juga termasuk konsekuensi. Jadi kita bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Ini jadi bisa kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi itu seperti apa. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Nah, konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi karena mungkin karena melakukan sebuah ini berarti konsekuensinya apa. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hatinya atau psikisnya ya dalam jangka waktu lama itu adalah sebuah hukuman. Jadi hukuman itu cenderung ke fisik atau psikis. Sedangkan membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek itu adalah sebuah konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Jadi dengan hukuman membuat anak itu akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu adalah sebuah paksaan. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Ya, tanggapan dari apa yang telah diperbuat. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk itu adalah hukuman. Konsep diri yang baik itu adalah konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu adalah sebuah hukuman. Jadi kalau dihukum, sering dihukum, akhirnya anak berusaha berbohong. Gitu ya, Beta yang guru Beta ini sudah paham. Ya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, ini adalah sebuah konsekuensi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu adalah dari hukuman. Dari hukuman itu anak biasanya marah, merasa dirinya bersalah, nah, seperti itu. Kalau konsekuensi mungkin kehilangan haknya, misalkan mengganti kertas, akhirnya uang jajannya berkurang, seperti itu. Dibuat tidak nyaman, namun tidak dalam jangka waktu yang panjang, diasingkan untuk sementara. Nah, itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Mungkin dari sini ada yang perlu diklarifikasi Bapak Ibu, karena kita di sini belajar bersama-sama. Di sini ada guru BK, ada tim kesiswaan. Karena kita nanti bisa berkolaborasi bersama-sama di sini untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita ini. Bapak Ibu, kita lanjutkan kalau tidak ada tim. Ya, lanjut ke apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Nah, ini tadi kita sudah membicarakan tentang hukuman. Hukuman itu adalah membuat identitas gagal kepada siswa kita, ya, murid kita. Sedangkan identitas sukses, ya, di sini disiplin. Nah, dari disiplin ini ada konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau konsekuensi di sini sifatnya netral. Jadi netral, bukan negatif. Kalau hukuman itu sifatnya negatif. Nah, kemudian kalau restitusi inilah yang diharapkan dari kita menciptakan nanti budaya positif di sekolah. Harapannya setiap menyelesaikan masalah dengan restitusi. Begitu ya Bepa ya, kita coba seperti itu. Bahkan Bepa sudah paham ini. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan sebuah paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik.
Restitusi fokus pada karakter, bukan sebuah tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi anak diminta untuk membuat solusi dari permasalahannya. Nah, kemudian yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Sehingga bagaimana dia bisa kembali ke komunitasnya, ke kelompoknya, sehingga dia tidak terasingkan lagi. Nah, kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Mungkin perlu kita ketahui ada 5 sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survive, ya, bertahan hidup itu yang pertama. Kemudian kalau contohnya apa ya? Kalau misalkan bertahan hidup itu kebutuhan dasar itu betul. Berarti kalau makan itu berhubungan dengan apa? Fisik ya, dengan fisik. Kalau ini kasih sayang dan rasa diterima itu psikis ya, itu kebutuhan psikis. Semuanya pasti. Ini adalah kebutuhan dasar kita ya. Ada 5 ini. Kita semuanya butuh ini. Kalau ada kurang yang satu saja pasti ya agak yang namanya kurang. Pasti ada sesuatu hal mungkin ada yang agak perilaku kita yang ada mungkin perubahan seperti itu karena tidak terpenuhi dari kebutuhan dasar kita yang 5 ini. Nah, yang kedua selain rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan. Nah, penguasaan itu begini Bapak Ibu. Contohnya, misalkan kita menghadapi siswa, ternyata anak itu kalau misalkan sebenarnya dia itu misalkan dia diajar itu malas gitu, kok malas terus. Sebenarnya kita itu kadang kurang bisa, saya ya terutama ya kurang bisa melihat kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Ya, karena malas atau tidak mau mendengarkan itu bukan berarti dia tidak bisa. Mungkin bisa jadi karena dia apa ya? Ya ini ya, kalau penguasaan itu masalah penguasaan materi, maksudnya gitu. Berarti dia kurang menguasai. Berarti kalau kita tahu bahwa murid kita kurang menguasai materi itu, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Tindak lanjutnya seperti apa? Nah, makanya kita perlu belajar ini. Bisa juga kebebasan. Mungkin anak melakukan kenakalan itu karena butuh sebuah kebebasan. Terus kemudian kesenangan. Nah, ini yang mungkin kadang jarang kita lakukan, tapi semua Bapak Ibu di sini saya lihat sudah mulai bahwa anak-anak didik kita itu sekarang kesenangannya apa toh? Sekarang kan kesenangannya itu kalau dia buka Android, maka manfaatkan kesenangannya itu untuk pembelajaran gitu. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol. Nah, jadi guru itu sebagai posisi kontrol itu kita lihat di sini. Penghukum. Nah, ini kalau zaman kita sekolah dulu posisi guru itu sering ini ya. Jadi penghukum. Kalau nggak bisa, saya masih ingat waktu saya kecil dulu, waktu saya masih SD. Kalau nggak bisa itu langsung digepuk gitu ya. Terutama biasanya yang keren-keren itu guru matematika. Maaf, guru matematika. Tapi sekarang sudah tidak ada guru yang seperti itu ya. Kemudian membuat rasa bersalah, jadi memarahi, memaki-maki anak seperti itu, sehingga mereka merasa bersalah. Kemudian ini termasuk dari keduanya, baik penghukum maupun membuat rasa bersalah itu membuat ini adalah motivasi identitas gagal, kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar ini. Nah, sebagai posisi kontrolnya ini sebagai teman atau pemantau. Nah, ini biasanya kalau guru-guru muda ini banyak yang di sini di posisi teman kalau saya lihat atau pemantau. Ya, biasanya ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi Pak Pras, atau seperti itu. Ya, ini sebagai teman. Jadi kadang kita memelas, gayanya seperti itu, lemah. Jadi tidak. Dampaknya ini akan lemah, tidak mandiri atau tergantung untuk murid kita. Nah,
Kalau dari posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah itu, dampak di murid adalah mengulangi kesalahan itu. Jadi mengulangi, karena apa? Mengulangi kesalahan terus karena dia merasa rendah diri akhirnya. Ya. Terus yang di sini identitas berhasil atau sukses itu adalah kontrol diri, menghargai diri sendiri. Ini posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Nah, di posisi ini biasanya guru itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita contohkan membuat praktek restitusi. Maaf ya, kita lanjutkan. Jadi untuk guru berkata dengan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita main di kalimat, kata-kata. Kemudian hasilnya bisa menguatkan diri. Nah, kalian dengan dunia berkualitas di sini, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Muridnya berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini, Bu? Seperti itu. Kemudian dampaknya di murid adalah bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Nah, ini contoh pernyataan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini termasuk apa kalimat ini? Membuat orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu salah. Kadang begitu ya, ini termasuk pembukum. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Nah, ini sebagai teman kontrolnya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau. Ini contoh-contoh ya, pernyataan-pernyataan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, ajakkan supaya bisa menyelesaikan masalah dari dirinya. Ini adalah manajer. Kalau kamu selalu yang paling terakhir, ini juga penghukum. Jadi kita memang kalau belajar dari sini, saya sendiri melihat bahwa kita itu harus benar-benar dalam ucapan kita itu benar-benar harus berhati-hati. Ya. Nah, ini restitusi, segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini ada 3 tahapan langkahnya. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Begini Bapak Ibu. Jadi kalau kita memiliki menangani sebuah kasus permasalahan di anak didik kita, ya, kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi ini. Ya. Kemarin saya juga mencoba, memang kita selalu berbenah mencoba agar kita bisa melayani kebutuhan siswa kita. Yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita lihat perasaan anaknya ya. Anaknya itu dari gagal supaya dia merasa gagal di sini menjadi sukses, tidak gagal lagi. Nah, ini contoh-contoh kalimat guru berkata untuk menstabilkan identitas. Ini contohnya. Biasanya gini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah. Biasa, Bu guru juga pernah salah kok. Nah, biasanya seperti itu. Jadi membesarkan hati anak tersebut. Jadi dia biar tidak merasa dirinya itu gagal. Karena semuanya itu kan perbuatan itu kan bisa diperbaiki. Ya. Kemudian di sini kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalimat seperti itu, jadi memberi motivasi. Kita bisa. Ya. Siapa yang salah, Bapak, Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita posisinya tidak menyalahkan salah satu misalkan. Kamu salah, tidak seperti itu. Namun di sini ya
di sini bahwa kita itu lebih tertarik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contoh kalimat dari menstabilkan identitas. Ini contoh-contohnya, sehingga anak itu tidak merasa dirinya gagal. Jadi mengubah anak merasa gagal menjadi sukses atau berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Ini yang kedua, langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, dari sini, di sini berupaya membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Makanya tadi disampaikan di materi sebelumnya kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 tadi. Makanya kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar manusia. Karena kita kalau tahu kebutuhan dasar siswa-siswi kita sehingga dia melakukan sebuah kesalahan, tindakan yang kurang, maka kita bisa memperbaikinya. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, di sini kalimat-kalimat yang bisa dicontohkan. Nah, dari validasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apa yang penting bagi kamu? Nah, di sini. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Seperti itu. Ini adalah validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, guru berkata, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas? Maaf ya, menanyakan keyakinan ini. Kemudian berikutnya, langkah berikutnya itu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi nilai-nilai atau keyakinan yang sudah diyakini dari tindakannya tadi kita hubungkan. Nah, di sini apakah nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita seperti itu? Karena dia sudah mempunyai sebuah keyakinan sebelumnya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Jadi kalau anak-anak misalkan buat heboh di kelas, nah kalimat-kalimat kita seperti itu. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa toh? Nah, mengolah kalimat. Bapak Ibu mungkin ini dari sini ada contoh yang sudah pernah saya lakukan, restitusi dari saya melaksanakan restitusi. Baik. Nah, mungkin di-skip saja ya. Ini saya melakukan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi di sekolah. Nah, di sini ada contoh di skenario-nya bahwa Ratna ini tidak mengumpulkan tugas. Biasanya dia rajin, tapi kemudian dia itu kok tiba-tiba tidak mengumpulkan tugas sudah beberapa kali. Akhirnya saya mencoba, nah ini.
Ya, ini contoh yang sudah saya lakukan, restitusi terhadap siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Bapak Ibu nanti mungkin bisa dicontoh, mungkin Bapak Ibu juga lebih bagus lagi. Nah, ini sebenarnya ada 2 restitusi, tapi saya skip saja. Nah, di sini ada tanggapan dari siswa, karena permasalahan siswa kita itu kompleks ya Bapak Ibu ya, banyak sekali. Ini saya hanya mengambil 2 permasalahan. Kemudian di sini tanggapan dari dari siswa apa? Bentar. Jadi setiap kita selesai restitusi nanti kita meminta siswa mencoba ya. Jadi untuk refleksi kita kira-kira anak-anak seperti apa? Ternyata dia merasa senang karena apa ya? Dia akhirnya bisa bertanggung jawab atas mempunyai solusi atas masalahnya tadi. Jadi dia punya solusinya dan juga dia bisa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, karena apa? Di situ dia muncul motivasi intrinsik pada dirinya. Ini tadi adalah contohnya. Kita kembali ke di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah materi yang terakhir Bapak Ibu yang perlu kita lakukan. Di sini adalah membuat keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, kemarin saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 10-8. Nah, mungkin Bapak Ibu guru nanti bisa mencontoh. Nah, keyakinan kelas. Jadi ini Bapak Ibu, membangun budaya positif adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Budaya positif dapat dimulai dari lingkup kelas yang kemudian dapat meluas menjadi budaya sekolah. Membangun budaya positif di sekolah adalah membangun karakter murid. Budaya positif dapat dikaitkan dengan disiplin positif. Jadi makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sedangkan menurut GHD Dewantara menyatakan untuk mendapatkan kemerdekaan pada murid, syarat utamanya adalah disiplin diri yang kuat atau motivasi internal, seperti yang sudah saya sampaikan di pendahuluan tadi. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Keyakinan kelas dibuat untuk memperoleh disiplin diri. Keyakinan kelas yang dibuat bersama dapat membentuk budaya positif dan karakter yang kuat melalui pembiasaan-pembiasaan dan perilaku positif dari warga kelas. Bapak Ibu, di sini mengapa langsung saja, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Kalau kita kan sebenarnya identik dengan kalau peraturan sekolah, peraturan di kelas. Ya, selama ini kan yang kita ketahui itu adalah peraturan-peraturan gitu ya. Gitu? Ya. Nih. Sekarang kenapa kok tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Mengapa? Misalkan contohnya ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, misalkan seperti itu. Biasanya kan ada yang karena sebuah peraturan, kalau tidak nanti ditangkap polisi, kena tilang. Nah, seperti itu. Padahal kalau kita mempunyai keyakinan bahwa itu sebagai keamanan keselamatan kita sendiri. Ya. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan.
Kalau peraturan itu cenderung ini Bapak Ibu, aturan yang harus ditaati oleh seluruh kelas, dibuat hanya sepihak. Ya, itu kalau peraturan. Kalau keyakinan itu sesuatu yang diyakini baik untuk dilakukan lebih, jadi sifatnya lebih positif. Ini nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Ya, terlanjur ya Pak. Kurang sedikit ya Bapak Ibu. Ya, kita nikmati sebentar. Ya, nggak boleh lebih. Boleh ya, ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kita lanjutkan. Karena ini adalah hal yang terpenting, karena dari yang terkecil untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Jadi ini, Bapak Ibu, ini dari peraturan. Nah, kalau peraturan ini kita bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu bentuk peraturan. Terus kalau keyakinan berarti itu adalah sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah peraturan. Kalau keyakinan, ini termasuk menghormati orang lain atau berkomitmen. Komitmen berangkat pagi, komitmen supaya kita bisa menghormati orang lain, menghormati guru yang ada di kelas itu. Ya. Terus dilarang melakukan kekerasan. Ini kalau keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Nah, next ini ya. Nah, sebenarnya apakah keyakinan kelas itu harus seperti apa? Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Sedangkan keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini adalah jawaban dari mengapa kok tidak peraturan, kenapa harus ke keyakinan. Jadi jawabannya ini Bapak Ibu. Supaya apa? Seseorang itu memiliki motivasi dari dalam dirinya, motivasi intrinsik. Sehingga kalau dia memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya, maka dia akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinan itu. Kalau peraturan biasanya ya hanya sekedar peraturan, hanya sekedar ditempel dan sering dilanggar. Itu Bapak Ibu. Makanya kita mengubah mental. Terus nilai-nilai kebajikannya tadi sudah ada contohnya ya, langsung next saja. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Nah, ini saya masukkan lagi bahwa di sini dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 6 ini termasuk nilai kebajikan universal dan kita itu memang di sini ini sudah sesuai. Jadi dimensi profil pelajar Pancasila itu sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Langsung ke langkah-langkah saja. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Langkah-langkah penetapan keyakinan kelas. Nah, jika di kelas itu belum punya peraturan Bapak Ibu, buat peraturan dulu, ya. Jadi buat peraturan dulu, kemudian mengubah peraturan dengan kalimat yang positif. Ya, contoh kalimatnya. Nah, kalau tadi di contoh tadi ya kalimat negatif peraturan itu biasanya banyak, tidak boleh terlambat masuk kelas. Maka dirubah dalam kalimat positifnya datang tepat waktu. Jadi istilahnya kalau bahasa Jawa ini luwih alus, ya seperti itu. Kemudian nih menyarikan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi siswa kita ajak diskusi, kira-kira apa toh yang bisa kita jadikan sebuah keyakinan kelas itu, gitu. Jadi semua anak kita ajak berdiskusi. Jadi semua berkontribusi untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi bukan dari gurunya Bapak Ibu. Jadi nanti semua murid kita yang ada di kelas itu kita ajak untuk berkontribusi untuk menciptakan keyakinan kelas. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah dibuat dari waktu ke waktu. Kita kira-kira keyakinan kelas itu perlu ditinjau, masih relevan atau enggak, perlu diganti, itu kita tinjau. Kemudian jika sudah jadi maka harus ada legalisasi atau tanda tangan, misalkan ada tanda tangan dari siapa, dari kita sebagai guru
Begitu juga dengan semua murid kita. Karena apa? Biar mereka merasa bahwa keyakinan itu dibuat oleh mereka semuanya. Jadi ada kesepakatan antara guru dan semua murid yang ada di kelas itu. Sehingga mereka merasa, oh yang membuat saya sendiri, masa mau dilanggar? Nah seperti itu. Jadi memuatkan. Kemudian didokumentasikan, ditempel di dinding kelas. Ini ada contoh. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas. Sebenarnya saya juga mau praktek, tapi waktunya memang sudah mepet Bapak Ibu ini. Nah ini ada contoh untuk contoh pada saat saya praktek membuat keyakinan kelas. Bentar, sabar Bapak Ibu ya. Bentar. Gak bisa dibuka ya. Ya sebentar ini. Dan ini adalah contoh pada saat saya membuat keyakinan kelas. Kok gak bisa buka ya? Bentar. Kok gak bisa masuk sebentar? Kalau guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ajak Bapak Ibunya di sini saya menjelaskan tentang keyakinan di kelas dulu. Jadi agar siswa kita itu tahu apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kemudian nanti kita ajak bersama-sama setelah kita menjelaskan, maka di sini saya juga akan mengajak mereka untuk curah pendapat. Jadi mereka berdiskusi curah pendapat supaya berkontribusi untuk membuat sebuah keyakinan di kelas itu. Ya, ini. Ya, mungkin ada Ini yang kita lainnya. mencoba, jadi mencoba kira-kira ada yang sudah tahu bedanya antara peraturan dan keyakinan itu seperti apa. Peraturan yang dibuat sepihak dan untuk dilaksanakan semuanya. Setuju ya? Kalau peraturan seperti itu, nah, bedanya apa kira-kira? Mungkin saya biar tidak terlalu lama. Yakin, berarti Nah, ini terus dipercayai oleh semua orang dan sebentar. disetujui bersama. Nah, lihat ya bedanya antara peraturan dan Taksirnya saja. ya. Ini nih, peraturan Nah, adalah oh, aturan yang harus ditaati oleh seluruh kelas, dibuat hanya sepihak, sifatnya mengatur. kebetulan di kelas ke-8 ini ada peraturan lain yang sudah ditempel. Maka di sini bagaimana kita mengajak anak-anak itu merubah dari peraturan menjadi sebuah keyakinan. Jadi mengubah kalimat-kalimat yang sudah ada di situ Bapak Ibu. Nah, kemudian next, kita harus tahu ini anak-anak kita tunjukkan apa nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa. Jadi kita terangkan. Kemudian next ya. Jadi prosesnya seperti apa kita tunjukkan ya Bapak Ibu, kita tunjukkan proses untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu seperti apa. Ini akhirnya anak ini kita kasih seperti ini, kita kasih sticky note seperti ini, kemudian mereka menulis hasil, kemudian kami di sini anak-anak melihat peraturannya, kemudian dia menulis idenya. Sudah paham ya? Sudah ya? Gotta stay strong and fake a smile until I look Memberitahukan dari away. apa But yang I know sudah you're too mereka long, it buat hurts to ya. watch your blue eyes
eyes fade to gray kalimat-kalimat as you fade away. yang universal. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I Kemudian wake up I feel mengelompokkan, terus kita buat apakah dari kelompok-kelompok itu jadi sebuah kesimpulan kira-kira yang kita jadikan keyakinan kelas itu seperti apa. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kalau keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, jadi tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja, bisa 3, 4, 5 saja, maksimal 5 lah. Supaya apa? Supaya mudah diingat. Jadi anak-anak itu tidak gampang lupa. Jadi dengan mudah diingat, anak-anak juga mudah untuk mengimplementasikan, menerapkannya. Jadi tidak ada alasan kalau lupa, gitu ya. Nah, ini adalah sekretaris. Sekretaris itu menuliskan kesimpulannya, kesimpulan satu persatu dari keyakinan kelas itu. Jadi dia menuliskan kesimpulan dari curah pendapat yang sudah ditempelkan di papan tadi. Jadi guru membacakan, kemudian menanyakan lagi ke siswa, bagaimana apakah sudah bisa dijadikan keyakinan kelas kita seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi keyakinan kelas ini, maka selanjutnya ini saya skip-skipnya. Nah, ini guru melegalisasi, menandatangani dari apa yang sudah terbentuk keyakinan kelasnya. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian semua siswa antri untuk melegalisasi, ini ditandatangani. Nah ini menandatangani dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Intinya keyakinan kelas yang sudah dibuat harus ada tanda tangan dari guru ataupun siswa tersebut. Nah, kemudian ini tanggapan dari siswa setelah dia kita ajak membuat keyakinan setelah melaksanakan kegiatan membuat keyakinan kelas bersama-sama, yang dimana dengan terciptanya keyakinan kelas ini saya merasa bertanggung serta bertanggung jawab untuk menjalankan keyakinan-keyakinan yang sudah tertulis di dalam kelas yang sudah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ramadan. Hari ini rasa senang setelah melaksanakan kegiatan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Saya akan lebih termotivasi dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh dari apa yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu guru, terima kasih sudah bersama saya. Bapak, terima kasih sudah membantu saya di diseminasi ini. Harapannya bahwa nanti setelah diseminasi ini, harapan kami Bapak Ibu guru, mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk membuat disiplin positif mulai dari kelas. Jadi jika di kelas sudah terbentuk disiplin, terbentuk keyakinan kelas, akhirnya menjadi lingkungannya adalah lingkungan positif. Dengan lingkungan yang positif, maka di sekolah akan terbentuk sebuah budaya positif. Nah, kenapa budaya positif itu harus kita lakukan, Bapak Ibu? Karena apa? Supaya di sekolah kita itu bisa terjadi well-being. Jadi kita bisa memberikan lingkungan yang aman, tentram, siswa belajar dengan penuh bahagia sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Jadi dan siswa bisa melaksanakan atau siswa dapat mendapatkan merdeka belajarnya. Jadi tujuannya akhirnya adalah itu. Karena apa Bapak Ibu? Kita hanya sebagai guru hanya bisa menuntun, bukan menuntut. Jadi ibaratkan petani
Kalau kita diibaratkan petani Bapak Ibu, kita itu hanya supaya misalkan kita menanam padi, kita tidak bisa menuntut kalau menanam padi berbuah melon. Ya, itu sama halnya kita kalau mendidik anak-anak. Kita nggak bisa menuntut anak-anak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan lingkungan yang aman, lingkungan yang tertib, tentram, kebahagiaan di sana, sehingga pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan efektif. Bapak Ibu guru yang hebat, itu tadi presentasi dari kami. Mungkin ada yang saya langsung ganti. Mungkin ada yang ditanyakan. Sudah cukup. Insya Allah, mari kita bersama-sama Bapak Ibu berkolaborasi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, sehingga kita akan bahagia melihat anak-anak didik kita sukses. Selamat, jadi selamat sebagai manusia, juga dia bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Demikian, terima kasih Bapak Ibu guru hebat, guru bergerak Indonesia Maju. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Desiminasi yang disampaikan oleh Ibu Yeti Tinari. Kesimpulan dari desiminasi kali ini, yang pertama, nilai kontrol diri itu tergantung dari diri kita masing-masing atau sesuai dengan kebutuhan dasar tiap individu. Yang kedua, motivasi perilaku seseorang bisa berbentuk motivasi internal dan eksternal. Yang ketiga, tadi kita sudah mengetahui perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Yang keempat, restitusi adalah solusi terbaik terhadap masalah untuk murid-murid kita. Kelima, kebutuhan dasar manusia ada 5 yang meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan untuk menguasai sesuatu, kebebasan, kemudian kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan, dan satu lagi kebutuhan untuk mendapatkan rasa senang. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang bisa kita terapkan di sekolah. Yang pertama atau yang biasanya adalah sebagai penghukum. Bisa posisi kontrol sebagai teman, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Untuk itu kita bisa menerapkan posisi yang terbaik dari 5 posisi kontrol yang ada, yaitu posisi sebagai manajer. Yang ketujuh, langkah-langkah segitiga restitusi tadi hendaknya bisa kita terapkan untuk mengatasi atau mencari solusi untuk anak-anak didik kita. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir yang baru saja disampaikan Bu Yeti adalah tentang keyakinan kelas. Mari kita bersama-sama menerapkan keyakinan di kelas kita masing-masing, membuat keyakinan di kelas masing-masing sehingga siswa bisa konsisten belajar dengan baik, memiliki iklim kondusif di kelasnya masing-masing. Demikian yang bisa saya simpulkan dari diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Yeti Tinari. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Rejoso. Saya akhiri, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose